Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi materi yaitu tentang Acoustic and Light Communication mata kuliah Jaringan Nirkabel dan Komunikasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Duki Putra Darmawan dengan NIM 23030200092, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, Prodi Sistem Informasi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Komunikasi akustik dan cahaya adalah dua metode transmisi informasi yang memanfaatkan medium berbeda, di mana gelombang suara untuk komunikasi akustik dan gelombang elektromagnetik dalam kurung cahaya untuk komunikasi cahaya. Nah, keduanya memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari komunikasi bawah air hingga jaringan optik berkecepatan tinggi. Penjelasan ini akan mencakup definisi, prinsip dasar, jenis, aplikasi, kelebihan dan kekurangan yang berdasarkan analisis sumber dari sumber yang relevan. Nah, yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian tentang acoustic communication atau komunikasi akustik. Komunikasi akustik ini adalah metode transmisi informasi menggunakan gelombang suara atau getaran mekanis yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan lainnya. Gelombang ini dihasilkan dari sumber seperti speaker dan diterima oleh sensor seperti mikrofon. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi akustik telah digunakan secara alami oleh hewan seperti lumba-lumba dan kelelawar, serta dalam teknologi manusia seperti sonar. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari komunikasi akustik. Yang pertama ada gelombang dasar. Nah, gelombang akustik adalah gelombang longitudinal yang terdiri dari kompresi dan rarefraksi molekul dalam medium. Kecepatan suara bervariasi, misalnya 343 meter per second di udara dan 1500 meter per second di dalam air. Untuk frekuensinya, komunikasi akustik dapat menggunakan frekuensi audible 20 Hz sampai 20 kHz yang dapat didengar manusia, atau frekuensi ultrasonik 20 kHz yang tidak dapat didengar. Sering digunakan dalam aplikasi medis dan bawah air. Untuk modulasinya, informasi diencode ke dalam gelombang suara melalui modulasi seperti amplitudo atau AM, frekuensi atau FM, atau fase, memungkinkan pengkodean dan data kompleks. Nah, medium propagasinya, efektivitas komunikasi akustik bergantung pada medium. Air lebih efisien daripada udara karena densitasnya yang lebih tinggi, yang memungkinkan propagasi gelombang suara yang lebih baik. Selanjutnya adalah jenis dari komunikasi akustik. Yang pertama adalah komunikasi audible, menggunakan suara yang dapat didengar manusia seperti dalam telepon atau percakapan langsung, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua ada komunikasi ultrasonik, menggunakan gelombang suara di atas ambang pendengaran manusia, sering digunakan dalam komunikasi bawah air seperti sonar untuk navigasi kapal selam atau aplikasi medis seperti USG. Yang ketiga ada komunikasi infrasonik, yaitu menggunakan gelombang suara di bawah 20 Hz, sering digunakan untuk mendeteksi fenomena alam seperti gempa bumi dengan jarak propagasi yang sangat jauh. Selanjutnya untuk aplikasinya, komunikasi bawah air digunakan dalam sonar untuk navigasi kapal selam, komunikasi antar penyelam atau penelitian oceanografi dengan kecepatan hingga 40 kbps pada jarak 1 km. Sistem sensor ultrasonik digunakan dalam sensor jarak seperti sensor parkir mobil atau pencitraan medis USG dengan frekuensi 20 kHz hingga beberapa MHz. Komunikasi IoT. Nah, perangkat IoT menggunakan sinyal akustik untuk komunikasi jarak pendek di lingkungan yang tidak mendukung sinyal radio, seperti di area dengan interferensi elektromagnetik yang tinggi. Pada penelitian hewan, untuk mempelajari pola komunikasi hewan seperti lumba-lumba yang berada pada frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, kelelawar pada frekuensi 14 sampai 100 kHz, atau serangga pada frekuensi 3 sampai 5 kHz. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu ada yang pertama, pada kelebihannya itu efektif di lingkungan di mana sinyal elektromagnetik yang lemah, seperti di bawah air, membuat ideal untuk aplikasi oceanografi. Yang kedua yaitu tidak memerlukan perangkat optik canggih sehingga lebih murah untuk aplikasi tertentu seperti sensor ultrasonik.
Yang ketiga, dapat menembus beberapa material seperti dinding atau air, memungkinkan komunikasi dalam kondisi yang tertentu. Untuk kekurangannya, yaitu kecepatan transmisi data rendah dibandingkan dengan komunikasi cahaya. Nah, biasanya hanya beberapa kbps hingga mbps terbatas oleh bandwidth. Yang kedua, yaitu rentan terhadap gangguan seperti kebisingan lingkungan yang dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Yang ketiga, ada jarak propagasi terbatas terutama di udara, di mana puluhan hingga ratusan meter, dan atenuasi atau pelemahan sinyal tinggi di medium tertentu seperti air yang keruh. Selanjutnya adalah light communication atau komunikasi cahaya. Nah, komunikasi cahaya ini adalah metode transmisi informasi menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum cahaya yang mencakup cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Nah, teknologi ini sering disebut komunikasi optik dan penelitian menunjukkan juga bahwasanya spektrum cahaya menawarkan kapasitas data yang sangat besar. Nah, prinsip dasar dari gelombang elektromagnetik cahaya ini yaitu merambat sebagai gelombang elektromagnetik dengan kecepatan sebagai berikut di ruang hampa, jauh lebih cepat daripada suara. Modulasinya, informasi dienkode melalui modulasi intensitas, frekuensi, atau fase cahaya, memungkinkan transmisi data berkecepatan tinggi. Medium propagasinya itu adalah dapat melalui udara, ruang hampa, atau serat optik untuk komunikasi jarak jauh. Dengan serat optik menjadi tulang punggung internet global. Sumber dan detektornya itu menggunakan sumber energi seperti LED atau laser dan detektor seperti fotodioda yang memungkinkan efisiensi yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi cahaya. Yang pertama ada komunikasi serat optik, menggunakan kabel serat optik untuk transmisi data berkecepatan tinggi, yang dimana mendukung kapasitas data hingga terabyte per detik, seperti dalam internet atau telekomunikasi. Yang kedua ada Li-Fi atau Light Fidelity, menggunakan cahaya tampak dari LED untuk komunikasi nirkabel berkecepatan tinggi dengan kecepatan hingga 100 Gbps. Yang ketiga adalah Free Space Optical Communication atau VSO. Transmisi cahaya melalui udara atau ruang digunakan dalam komunikasi satelit atau drone, membutuhkan saluran pandangan yang lurus. Yang terakhir adalah Infrared Communication. Nah, digunakan dalam metode remote control atau komunikasi jarak pendek seperti dalam perangkat elektronik. Untuk aplikasinya, internet dan telekomunikasi, serat optik adalah tulang punggung jaringan internet global, mendukung kecepatan data tinggi untuk komunikasi global. Ada Li-Fi atau alternatif dari Wi-Fi di lingkungan dengan gangguan elektromagnetik tinggi seperti rumah sakit atau pabrik, yang dimana menawarkan keamanan tinggi karena cahaya tidak menembus dinding. Ada juga komunikasi antariksa atau FSO yang digunakan untuk komunikasi satelit atau antara satelit dan bumi, idealnya untuk jaringan antariksa. Sensor optik digunakan dalam aplikasi seperti LiDAR untuk kendaraan otonom, mendukung teknologi mobil self-driving. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari light communication. Yang pertama, ada kelebihannya yaitu kapasitas data sangat tinggi, mencapai terabyte per detik pada serat optik, jauh lebih tinggi daripada komunikasi akustik. Yang kedua, ada kecepatan transmisi mendekati kecepatan cahaya, yang dimana menjadikannya ideal untuk komunikasi jarak jauh, tahan terhadap interferensi elektromagnetik, yang menawarkan reliabilitas yang tinggi, keamanan tinggi karena cahaya tidak mudah disadap tanpa fisik, dan spektrum cahaya 1000 kali lebih lebar daripada spektrum radio frekuensi atau RF. Nah, memungkinkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi. Untuk kekurangannya ada 3, yaitu membutuhkan saluran pandangan lurus atau line of sight untuk FSO. Nah, rentan terhadap hambatan seperti kabut atau dinding yang dapat mengganggu komunikasi. Yang kedua, ada biaya infrastruktur yang tinggi. Nah, terutama untuk serat optik atau laser yang dapat menjadi kendala di area yang terpencil. Yang ketiga, tidak efektif di medium buram seperti air keruh, membatasi penggunanya di lingkungan bawah air. Nah, berikut adalah tabel perbandingan antara komunikasi akustik dan cahaya yang dimana dibandingkan dari beberapa aspek, yaitu medium propagasi, kecepatan transmisi, kapasitas data, jarak efektif, gangguan biaya, serta aplikasi utama. Nah, kesimpulan dari materi tersebut adalah komunikasi akustik dan cahaya memiliki kelebihan dan kekurangan yang membuatnya cocok untuk aplikasi yang lebih spesifik. Nah, komunikasi akustik unggul dalam lingkungan yang dimana sinyal elektromagnetik tidak efektif, seperti bawah air.
tetapi terbatas oleh kecepatan dan kapasitas data. Sebaliknya, komunikasi cahaya menawarkan kecepatan dan kapasitas yang tinggi, tetapi membutuhkan infrastruktur canggih dan lingkungan yang mendukung, seperti saluran pandang yang lurus. Pemilihan teknologi tergantung pada kebutuhan yang spesifik, seperti lingkungan, jarak, dan anggaran. Baik, sekian itu saja presentasi materi yang bisa saya bawakan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan yang disengaja. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.